Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 5 Rasul Allah idolaku. Subpelajaran kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masuk materi selanjutnya. Di pelajaran kelima kali ini kita akan belajar Rasul Allah idolaku. Rasul Allah idolaku. Nama-nama yang wajib kita ketahui itu ada 25 Rasul atau 25 Nabi. Nah, mungkin kalian masih ingat nyanyiannya. Kita nyanyikan 25 Nabi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu adalah nyanyian 25 Nabi. Rasul Allah idolaku. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah subhanahu wa ta'ala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi manusia. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya anak-anak, pada materi kali ini subpelajaran dari Rasul Allah idolaku. Yang pertama kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur, sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd wa atayna Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surah Saba ayat 10-11 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, itulah materi atau tentang kisah teladan Nabi Daud yang kita pelajari hari ini. Pelajaran yang perlu dipetik oleh kita yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam menjadi teladan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum tutup, Bapak akan selalu mengingatkan kalian seperti biasa, jangan pernah kalian lupakan sholat kalian, sholat 5 waktu, dan doakan kedua orang tua kalian setelah sholat. Dan tetap semangat, jaga kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.